Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, nama Arif Lukmananto, NPM G1C 190700 Prodi BJKR. Insya Allah pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan terkait mengenai motivasi diri. Motivasi diri di dalam mata kuliah psikologi olahraga. Mata kuliah psikologi olahraga ini sendiri diampu oleh dosen pengampu Bapak Denny Mudian MPD. Baik, untuk mempercepat waktu, maka video kali ini akan saya coba share screen ya, share screen terkait materi mengenai motivasi diri dan mata kuliah psikologi olahraga. Baik. Ya, berikut adalah share screen-nya. Oke, kita sudah share screen. Baik, saya akan menjelaskan terkait mengenai motivasi diri. Ya, motivasi diri, insya Allah akan dijabarkan oleh saya, Arif Lukmananto, kelas karyawan NPM G1C 190700. Untuk pertama, baik, evaluasi diri. Pengertian evaluasi diri, jadi menurut Rolesher dan Ross pada tahun 2005, evaluasi diri adalah suatu cara untuk melihat ke dalam diri sendiri. Melalui evaluasi diri, kita dapat melihat kelebihan maupun kekurangannya. Untuk selanjutnya, kekurangan ini menjadi tujuan perbaikan, improvement goal. Dengan demikian, kita lebih bertanggung jawab terhadap proses dan pencapaian tujuan belajarnya. Sedangkan menurut Salvia dan Yesiki tahun 1996 menekankan bahwa refleksi dan evaluasi diri merupakan cara untuk menumbuhkan rasa kepemilikan ownership, yaitu timbul suatu pemahaman bahwa apa yang dilakukan dan dihasilkan sehingga merupakan hal yang berguna bagi diri dan kehidupannya. Menurut Rolheiser dan Ross juga tahun 2005 mengajukan suatu model teoritik untuk menunjukkan kontribusi evaluasi diri terhadap pencapaian tujuan. Model tersebut menekankan bahwa ketika mengevaluasi diri, performansinya kita terdorong untuk menetapkan tujuan yang lebih tinggi atau goal ya. Untuk itu kita harus melakukan usaha yang lebih keras, effort. Kombinasi dari goal dan effort ini menentukan prestasi, achievement. Selanjutnya prestasi ini berakibat pada penilaian terhadap diri, self judgment. Melalui kontemplasi seperti pertanyaan, apakah tujuanku telah tercapai? Akibatnya timbul reaksi self reaction. Jadi seperti apa yang aku rasakan dari prestasi ini. Jadi pertama kali itu dari diri sendiri. Kita mengajukan pertanyaan ya. Jadi seperti itu. Apa tujuan yang telah tercapai gitu kan? Nah, terus akhirnya timbul dari self reaction kita. Oh, seperti apa ya rasakan ya selama ini gitu ya, dari tujuan kita atau mungkin prestasi yang kita rasakan sekarang ini. Seperti itu. Itu menurut Rolheiser dan Ross di tahun 2005. Jadi ada suatu kesinambungan
antara apa namanya goal itu berarti otomatis tujuan kita, terus effort itu kerja keras, ya, kerja keras yang kita apa namanya kita kita lakukan. Nah, selanjutnya achievement. Achievement itu prestasi, berarti yaitu apa namanya yang disebut usaha tidak akan mengecewakan hasil. Seperti itu. Baik, selanjutnya ciri utama penilaian diri. Satu, termotivasi sendiri. Tadi berarti. Jadi harus ada tujuan, termotivasi dulu. Jadi intinya, oh ya, saya harus semangat, gitu kan, semangat untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Umumnya kita, ingin apa namanya juara semuanya. Kalau dalam dalam psikologi olahraga, dalam dunia olahraga berarti kita ingin juara ya. Kita ingin juara umpamanya dalam eh, apa itu dunia olahraga, dalam cabang mungkin cabang sepak bola. Berarti kan otomatis saya harus menjadi seorang sepak bola yang profesional seperti itu. Nah, seperti itu. Dengan apa? Yaitu latihan, latihan dan tujuan-tujuan gitu yang kita tentukan gitu dari awal. Bahwa kita ingin menjadi seorang pesepak bola yang profesional. Yang dua, adanya komitmen. Komitmen. Nah, itu harus benar-benar komitmen itu harus benar-benar diitukan apa namanya. Jadi kalau sudah kita termotivasi, kalau tidak ada komitmen, jadi tidak ada apa namanya? Bagaimana untuk kepercayaan diri kita gitu ya. Bagaimana juga apa namanya? Kita harus berkomitmen dengan diri kita atau mungkinnya eh, bagaimana kita bersahabat dengan diri kita sendiri gitu ya intinya. Bagaimana kita apa namanya untuk benar-benar melaksanakan dari tujuan yang akan kita capai tersebut atau motivasi kita yang akan kita capai. Nah, selanjutnya yang ketiga, tersosialisasikan dengan baik. Tersosialisasikan dengan baik itu seperti apa? Jadi tersosialisasikan dengan baik itu dari tujuan awal kita, komitmen dari dalam diri kita. Jadi kita harus benar-benar bersahabat dengan diri kita. Jadi kalau udah komitmen, kalau sudah kita melakukan A ya A, jangan melakukan B. Ya seperti itu komitmen. Jadi umpamanya kita harus apa namanya berlatih apa namanya lari atau jogging selama 1 jam. Nah, komitmen. Jadi kita pokoknya dalam 1 minggu kita lakukan 3 kali. Kita harus komitmen selama 1 minggu itu harus 3 kali. Kalau umpamanya kita mau apa namanya sukses atau mencapai dari tujuan yang akan kita capai tersebut. Nah, itu maksudnya itu tersosialisasikan dengan baik. Jadi akhirnya antara tujuan dan komitmen itu selaras atau saling apa namanya berkesinambungan. Nah, ini akhirnya berkesinambungan. Berkesinambungan itu berarti otomatis konsisten gitu ini, konsisten. Jadi intinya tiap ya kalau mau 3 kali dalam 1 minggu berarti harus dilakukan dalam 3 kali 1 minggu. Terus transparansi. Transparansi ini berarti eh, kita tidak boleh menutup-nutupi. Transparan berarti kan transparansi berarti kan memang terlihat. Jadi kalau memang katakan masih jelek atau kurang, ya kurang. Gitu loh. Kalau memang sudah baik, ya memang baik. Tujuannya adalah untuk memotivasi diri kita. Tapi kalau emang kurang, nah kita bisa memperbaiki gitu ya, memperbaiki diri kita dari kekurangan yang ada. Jadi jangan kurang atau jelek gitu ya, tapi dibaik-baikin gitu intinya. Oh, di apa di bagus-bagusin. Jadi nanti tidak ada efeknya dalam diri kita gitu atau dalam diri seorang itu gitu ya, seperti itu. Baik. Oke, selanjutnya fungsi evaluasi diri. Nah, ini selain memiliki banyak tujuan, evaluasi juga memiliki berbagai macam fungsi sesuai dengan ragam evaluasi itu sendiri. Akan tetapi, secara garis besar, fungsi-fungsi tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu fungsi secara umum, keseluruhan, dan fungsi secara khusus. Secara umum, evaluasi berfungsi untuk satu, mengukur kemajuan atau perkembangan program yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah dirumuskan ya. Jadi mengukur kemajuan ya. Jadi ya seperti tadi kalau transparansi ya. Jadi kalau udah bilang jelek ya jelek. Kalau udah bagus ya intinya dipertahankan atau mungkin ditambah
untuk itunya apa namanya porsinya seperti itu. Tapi kalau emang jelek ya jangan diberikan bagus gitu intinya. Itu seperti itu. Karena apa? Ini untuk mengukur kemajuan atau perkembangan program yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Yang kedua, menunjang penyusunan rencana evaluasi jika dalam pelaksanaan terdapat kejanggalan-kejanggalan yang mengharuskan adanya replanning seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi penyusunan rencana evaluasi. Jadi menunjang ya jadinya fungsi evaluasi seperti itu. Jadi penyusunan rencana. Jadi kalau begini, ketika kita umpamanya di situ ada yang suatu tadi ada yang janggal gitu ya, ada janggal dalam segi latihan kita. Nah, berarti otomatis adakan evaluasi terkait latihan itu. Nah, untuk menyusun rencana evaluasi berikutnya, untuk menyusun rencana planning berikutnya, bukan evaluasi ya. Tadi evaluasi di akhir. Nah, lanjutnya untuk rencana atau planning selanjutnya. Nah, kita ambil dari evaluasi itu gitu. Nah, apakah kita akan menggunakan planning atau latihan yang berbeda atau masih menggunakan latihan tetap gitu. Nah, itu tergantung dengan hasil yang kita peroleh atau yang akan yang sudah dicanangkan atau sesuai dengan tujuan yang akan dituju seperti itu. Yang ketiga, memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali. Nah, ini seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi fungsi evaluasi itu adalah memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali. Jadi prosesnya seperti itu. Yaitu seperti apa namanya? Jadi kita sudah melakukan latihan, kita lakukan evaluasi. Jika memang masih kurang, nah, atau mungkin sudah baik, bisa disempurnakan kembali, atau kalau yang kurang bisa diperbaiki kembali seperti itu. Jadi yang itu ya, fungsi evaluasi secara umum adalah satu, mengukur kemajuan dari apa namanya latihan mungkin ya, atau kemajuan dalam apa segi bagaimana kita belajar gitu kan, seperti itu. Terus yang kedua, menunjang penyusunan rencana ya, jadi intinya replanning atau kita melakukan atau masih menggunakan cara yang lama atau mungkin cara yang terbaru seperti itu, atau mungkin planning yang baru gitu intinya seperti itu, atau mungkin planning yang lama atau planning yang baru seperti itu penyusunan rencana ini. Jadi untuk memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali, nah seperti itu, memperbaiki tadi kalau emang ada yang salah ya diperbaiki, nanti kalau ada yang bagus bisa disempurnakan, bisa lebih bagus kembali seperti itu. Adapun secara khusus, nah ini ada fungsi secara khusus, evaluasi berfungsi secara psikologis, menunjukkan kapasitas atau status diri apakah termasuk individu yang baik, sedang atau tidak baik. Nah itu kalau dalam diri kita, secara psikologis kita tahu, oh kita ini sudah baik belum sih gitu intinya dalam hidup gitu momennya. Oh kita ini masih kurang nggak sih dalam segi, kalau umpamanya dalam segi ibadah ya contohnya gitu ya. Kalau kurang berarti otomatis kita tingkatkan kan seperti itu. Itu evaluasi diri dalam segi psikologis. Kedua, secara didaktik memberi motivasi bagi diri sendiri dalam meningkatkan kapasitas dan perbaikan atas kelemahan yang kita miliki seperti itu. Jadi secara didaktik memberi motivasi bagi diri sendiri dalam meningkatkan kapasitas dan perbaikan atas kelemahan yang kita miliki. Jadi secara didaktik itu, secara pengajaran itu berarti otomatis evaluasi diri itu memberikan motivasi diri. Oh ya, ini kita kurang. Kita semangat lagi untuk melakukan perbaikan. Seperti itu. Oke. Cara mengevaluasi dan memperbaiki diri sendiri. Dalam sebuah proses sosial, manusia tidak akan pernah terlepas dari unsur menilai dan dinilai orang lain. Nah itu, ini salah satunya. Jadi terkadang terhadap orang yang baru saja kita kenal atau kita lihat, kita pun akan langsung melakukan penilaian. Contohnya, ternyata dia orang yang sombong, dia wajahnya judes, orang seperti ini pasti tidak asik jika tidak dijadikan teman, seperti dia sangat baik, orang ini hebat sekali. Nah, seperti itu contoh-contohnya menilai seseorang gitu ya. Ini seperti itu. Oh, ini orang ini baik gitu ya. Oh, ini hebat banget gitu ya. Ini hebat sekali nih. Oh, ini mahir. Oh, orang ini pandai gitu. Seperti itu.
mana mungkin aku bisa sparring dengan dia gitu. Nah itu seperti apa namanya, pertanyaan-pertanyaan atau penilaian-penilaian kita terhadap orang lain. Orang ini, nah seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan seperti contoh di atas adalah hal yang wajar. Jadi hal wajar, karena itu adalah sifat alamiah dimiliki manusia. Menilai orang lain adalah lebih mudah. Nah, ini tadi menilai orang lain lebih mudah karena lebih tampak gitu intinya. Nah, jadi lebih mudah daripada menilai diri sendiri. Nah, itu tadi seperti itu. Yang jadi sebuah pertanyaan, bagaimana kita menilai diri kita positif ataukah negatif, atau sudah baik atau belum gitu ya. Penilaian terhadap diri sendiri akan berdampak positif terhadap perkembangan diri kita ke depan. Seperti itu. Dengan demikian, diri kita akan mampu membangun citra diri positif terhadap diri sendiri yang akhirnya akan berdampak kepada orang lain. Untuk mencapai hal itu semua, maka kita perlu melakukan evaluasi terhadap diri sendiri. Bagaimana cara melakukan evaluasi terhadap diri sendiri? Baik, selanjutnya pada slide selanjutnya. Ya, berikut ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, introspeksi diri. Itu harus memang introspeksi diri harus dilakukan. Jadi kita harus benar-benar tahu gitu intinya, introspeksi diri kita. Oh, kekurangan kita di sini, kelebihan diri kita di sini. Itu yang dimaksud introspeksi diri. Nah, ini introspeksi diri adalah suatu proses memahami dan menelaah segala hal yang telah kita lakukan yang berdampak pada diri sendiri dan orang lain. Introspeksi diri tidak terbatas hanya pada merenungkan sesuatu, tapi lebih dari itu. Seseorang harus mampu mengambil sebuah keputusan dari hasil perenungannya, mulai penyusunan rencana baru untuk memantapkan diri melangkah maju ke depan. Jadi seperti itu. Jadi apa namanya, bukan hanya perenungan aja gitu, merenungkan kita, apa namanya, oh ini hasilnya jelek gini, tapi tidak. Tetapi introspeksi diri itu kita renungkan tapi kita perbaiki. Nah, gitu seperti itu. Terus mematapkan diri untuk melaju ke depan gitu ya intinya, atau melaksanakan atau menggapai gitu ya tujuan yang telah kita canangkan atau kita tuju seperti itu. Jadi introspeksi diri bukan hanya merenung saja tapi tidak ada perbaikan, tetapi introspeksi diri merupakan suatu, jadi selain merenung tapi kita juga ada action ya, action gitu, atau apa namanya, bagaimana diri kita untuk memacu mendapatkan apa meroleh tujuan yang akan kita capai. Evaluasi diri yang kedua, evaluasi diri melalui renungan. Nah, melalui perenungan. Tadi sebenarnya introspeksi diri sebenarnya sudah ada merenung juga ya. Tapi merenung untuk cara ini kita cuma butuh diri sendiri untuk merenung. Merenung dalam diri biasanya kalau merenung itu di tempat yang sepi biasanya seperti itu. Dan coba ingat semua hal-hal yang sudah kita lakukan selama ini. Ingat dan renungkan juga semua komunikasi dan gaya komunikasi kita ke teman. Jadi direnungkan. Terus jangan bela diri sendiri. Akui semua kesalahan. Jangan ada yang ditutup-tutupin. Nah, ini tadi termasuk jadi tidak tutup transparansi ya. Karena waktu yang terbaik untuk melakukan teknik adalah ketika malam hari sebelum tidur. Karena pikiran kita akan lebih rileks dan suasana lebih tenang. Dan tempat yang cocok untuk melakukan renungan atau evaluasi diri ini adalah tempat yang sepi. Nah, benar tadi yang saya utarakan, yaitu tempat yang sepi untuk merenung. Biasanya ada yang bercanda gitu kan intinya, mau kemana? Mau ke toilet? Ngapain? Nyari inspirasi kita seperti itu. Jadi menyendiri, menyepi, itu kan maksudnya sendiri gitu ya intinya, menyepi gitu, maksudnya hening gitu. Biasanya memang lebih cenderung kita apa namanya, lebih langsung untuk merenung gitu, lebih kena gitu ininya suasananya seperti itu. Yang ketiga, meminta feedback dari orang lain. Nah, ini jangan segan-segan untuk meminta feedback atau pendapat dari orang lain tentang diri kita. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau memang kita memang ya itu tadi, karena kita itu apa namanya, orang itu lebih cenderung gampang banget
menilai orang lain, tetapi menilai dirinya sendiri itu terkadang tidak terlihat gitu ya, tidak terlihat gitu. Tapi kalau melihat apa namanya orang lain itu cepat gitu ini. Oh ini si ini, oh ini si ini gitu. Tapi dari diri kita itu kadang-kadang susah, yaitu kita perlu perlu perenungan itu atau perlu apa namanya yang tempat yang sunyi gitu, sepi. Nah, itu seperti itu. Nah, ini orang lain ibarat cermin di masyarakat yang akan memantulkan sesuatu akibat dari stimulus yang kita berikan. Orang lain bisa saja memberikan umpan yang kurang baik. Jika hal itu terjadi, kita tidak bisa menolak dengan perilaku yang tidak menyenangkan kepada orang lain tersebut. Ibaratnya, jangan sampai kita memecah kaca hanya gara-gara wajah kita nampak menawan di depan kaca. Hal yang bisa kita lakukan adalah melakukan filter atau menyaring umpan balik yang ada, yang bisa kita gunakan sedangkan yang kurang bisa kita jadikan motivasi untuk menjadikan kita menjadi lebih baik. Yaitu ada seperti dua mata mata pisau ya. Jadi pendapat orang lain itu kadang-kadang orang itu menyembunyikan padahal yang nggak enak kan, akhirnya ngomong kan nggak enak. Umumnya gini, bahwa si A itu kurang, tetapi karena nggak enakan ya udah si A itu ya baik-baik saja. Nah itu kadang-kadang gitu, seperti itu kita filter gitu intinya. Oh ya benar, kalau memang makanya lebih enak itu orang yang ceplos-ceplos gitu ini ya, ceplos langsung, woi gini gini kamu gini gini. Nah itu ya akhirnya kan jadi oh iya tahu, oh kita itu seperti itu. Nah akhirnya gitu. Jadi kalau orang yang ceplos-ceplos, tapi kalau yang teman kita orang lain itu maksudnya orangnya apa namanya nggak enakan gitu ya, akhirnya ya sama aja, dalam arti itu tidak ada suatu perubahan dalam diri kita gitu. Tapi kalau orang itu ceplos-ceplos tapi benar gitu ya, ceplos-ceplos tapi benar, ya insya Allah akan berdampak pada diri kita. Itu salah satunya. Baik, selanjutnya berikut juga cara lain yang bisa mengevaluasi dan memperbaiki diri. Satu, tulis kejelekan sendiri. Nah, ditulis. Jadi apa aja kekurangan diri kita itu tulis. Terus dua, jadikan cermin sebagai sahabat sejati, bukan orang yang memuji-muji. Jadi cermin bukan untuk apa namanya kayak tersolek gitu ya intinya. Tapi cermin ini kita kadang-kadang bercermin, maksudnya sebagai sahabat sejati adalah jadi kita bercermin ini, oh iya kekurangan diri ini apa gitu ya. Jadi nanti apa namanya, oh iya kita kadang-kadang kurang menghargai waktu, kita kadang-kadang kurang apa namanya on time gitu ya, kadang-kadang kita sering sedikit lambat, itu kita bisa mengaca gitu ya, atau bercermin ya. Jadi maksudnya bukan orang yang memuji-muji ya dia bersolek gitu ya, oh ya memuji diri sendiri ya kayak, ya ini saya tampan, oh ini saya itu apa namanya putih, oh ini saya ini, nggak seperti itu, tapi bercermin ini sebagai sahabat, yaitu apa namanya bagaimana kita bersahabat dengan diri kita sendiri gitu. Bagaimana kita bersahabat dengan diri kita, yaitu sebagai seorang apa namanya yang memiliki kelemahan-kelemahan. Jadi oh iya kelemahan saya di sini, kekurangan saya di sini, seperti itu. Carilah guru yang mau menuntun, bergaullah dengan orang berilmu atau yang soleh yang menuntun ke arah kebaikan. Ini salah satu ya dalam ajaran Islam juga ada, berkumpullah dengan orang soleh. Jadi kalau memang itu apa namanya, insya Allah kita dekat dengan orang yang berilmu, dekat dengan orang yang soleh, gitu. Akhirnya menuntun kita ke arah yang kebaikan. Keempat, manfaatkan orang yang tidak senang kepada kita untuk selalu mengoreksi diri, jangan sibuk membela diri. Nah ini biasanya memang orang senang itu gampang banget menemukan kejelekan kita. Wah, gampang sekali untuk menemukan apa namanya kekurangan kita. Itu seperti itu. Oleh karena itu makanya kita ya apa namanya lebih lebih senang gitu orang ceplos-ceplos gitu ya tidak senang sama kita. Kalau sahabat kita kadang-kadang memang masih menutupi kekurangan kita. Yang kelima, lihat pelajaran di sekitar kita. Lihat di TV, lingkungan, atau dapatkan dari bacaan untuk dijadikan pelajaran. Misalnya jika ada orang yang petantang-petenteng, tanyakan diri apakah saya seperti itu. Nah, jadi berkaca pada kayak televisi atau lingkungan sekitar. Jadi lihat orang, oh
orang itu kayaknya angkuh gitu ya. Nah, tapi ya akhirnya mengacu pada diri kita sendiri dulu, memproyeksikan diri kepada kita apakah kita seperti itu. Seperti itu. Baik, untuk ringkasan dapat disimpulkan bahwa dalam memperbaiki diri sangat dibutuhkan evaluasi bahwa sampai di mana kelemahan kita dan yang perlu diperbaiki. Ini dari penilaian diri adalah kejujuran kita, jujur dalam mengungkapkan tingkatan pencapaian kompetensi yang ada pada diri kita yang terkait dengan konsep, praktek, dan sikap minat melalui format penilaian diri. Ya, seperti itu. Insya Allah itu yang dapat saya sampaikan mengenai video kali ini, mengenai motivasi diri ya, pada mata kuliah psikologi olahraga. Kurang lebihnya jika ada salah kata atau ada salah ucapan dalam menyampaikan presentasi ini atau video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kelemahan diri saya pribadi. Saya mohon maaf. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.